Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Perjanjian. Topik ke-7 dari 50 topik. Asas-asas umum perjanjian, bagian 1. Asas konsensualisme. Dasar hukum asas konsensualisme ada dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, jika Bondan dan Rina bersepakat secara lisan untuk melakukan jual beli sepeda motor, maka pada saat diucapkan kata sepakat itu telah terjadi suatu perikatan. Menurut Prof. Subekti, kesepakatan adalah persesuaian paham dan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Meskipun perjanjian hanya diucapkan secara lisan sudah mengikat. Lalu mengapa orang lebih memilih perjanjian tertulis? Sebab perjanjian tertulis lebih formal dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Contoh perjanjian Bondan dan Rina dalam jual beli sepeda motor di atas sudah mengikat meskipun hanya diucapkan secara lisan. Tetapi bagaimana jika salah satu pihak ingkar janji? Tentu akan sulit bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan kesalahan pihak lawan. Karena itulah, sebagian besar orang memilih melakukan perjanjian secara formal dan tertulis. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, KUH Perdata tidak memberikan rumusan mengenai formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali dalam berbagai ketentuan khusus. Contohnya ketentuan tentang hibah yang diatur dalam pasal 1683 KUH Perdata yang berbunyi, tiada suatu penghibahan pun mengikat pemberi hibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh penerima hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu pemberi hibah masih hidup. Dalam hal demikian, bagi penerima hibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. Pengertian di atas mengandung makna bahwa hibah, cukup diucapkan secara lisan maka sudah mengikat para pihak. Akan tetapi, hal yang harus diingat adalah jenis benda yang dihibahkan akan menentukan formalitas pemberian hibah. Jika yang dihibahkan adalah benda bergerak seperti buku, kendaraan bermotor, perhiasan dan sebagainya, maka pemberian hibah tidak memerlukan akta notaris dan cukup diserahkan kepada si penerima hibah atau diberikan kepada orang lain untuk diteruskan kepada yang diberi hibah. Contoh, Bu Rina akan menghibahkan motor kepada Reza. Bu Rina dapat langsung menyerahkan motor tersebut kepada Reza atau menitipkan kepada orang lain untuk diteruskan kepada Reza. Jika yang dihibahkan adalah benda tetap seperti tanah, maka sesuai pasal 1682 KUH Perdata, hibah tersebut harus dicatatkan dalam akta notaris, dan naskah asli disimpan oleh notaris tersebut. Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa suatu akta notaris, yang minut, atau naskah aslinya, harus disimpan pada notaris itu. Bahwa hibah cukup diucapkan secara lisan, maka hibah tersebut telah sah. Untuk benda bergerak, hibah diucapkan secara lisan dan langsung diserahkan kepada si penerima hibah tanpa perlu akta notaris. Untuk benda tetap, hibah diberikan secara lisan, tetapi setelah itu perlu dilakukan penetapan secara tertulis melalui akta notaris. Menurut Subekti, hibah dalam hukum Inggris, Anglo-Saxon, disebut donation dan dimasukkan dalam hukum benda dan tidak dimasukkan dalam hukum perjanjian sebab menurut hukum Inggris, suatu perjanjian, kontrak, diperlukan adanya imbalan, consideration. Hibah digolongkan perjanjian cuma-cuma, bahasa Belanda, omnit, karena prestasi hanya dilakukan oleh satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalannya. Perjanjian yang demikian disebut juga perjanjian sepihak, unilateral, sebagai lawan dari perjanjian timbal balik, bilateral. Contoh lain pengaturan secara khusus adalah pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris, yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Jika merujuk pada asas konsensualisme,
Ketika dua orang sepakat untuk mendirikan PT, maka keduanya terikat untuk mendirikan PT. Tetapi PT tersebut tidak otomatis berdiri karena dua orang tersebut harus mendaftarkan PT tersebut ke notaris. Setelah mendapat akta notaris, PT tersebut belum berstatus badan hukum sehingga harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Secara ideal, perjanjian dibuat berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Dalam praktik sehari-hari, kita sering menjumpai ada perjanjian yang dibuat oleh satu pihak. Misalnya ketika kita membeli motor atau mobil, maka kita menandatangani dokumen yang sudah dibuat oleh dealer penjual motor atau mobil. Ketika kita berhutang di bank atau pegadaian, kita menandatangan surat pernyataan dan surat perjanjian yang tidak kita buat, tetapi dibuat oleh pihak bank atau pegadaian tersebut. Bagaimana kedudukan surat perjanjian yang hanya dibuat oleh satu pihak saja? Apakah sah menurut hukum? Dalam praktik, perjanjian semacam di atas disebut perjanjian standar atau perjanjian baku. Menurut Prof. Siti Ismijati Jenny, perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara massal dan ketentuan-ketentuan di dalamnya atau persyaratan-persyaratannya serta bentuknya telah dibakukan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan ekonomis dan psikologis yang lebih kuat. Para ahli hukum ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju terhadap keberadaan klausula baku. Yang tidak setuju beralasan perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Yang setuju beralasan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahuinya. Kesimpulan dari pendapat yang setuju dan tidak setuju dikemukakan oleh Prof. Maryam Darus Badrul Zaman, yang menyatakan bahwa motivasi diterimanya perjanjian baku adalah bahwa hukum itu berfungsi untuk melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Jadi, meskipun perjanjian baku bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian maupun kesusilaan, tetapi dalam praktik, perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Dalam perjanjian baku, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang syarat-syarat tertentu yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh pengusaha. Pasal-pasal tersebut disebut klausula baku. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku terdapat pada kwitansi, faktur, bon pembelian, tiket perjalanan, atau karcis parkir, dan seringkali merugikan konsumen. Contoh klausula baku, 1. Pada karcis parkir, motor helm yang hilang menjadi tanggung jawab pemilik motor. 2. Pada struk bon pembelian, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Atau, barang yang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan. 3. Pada tiket pesawat maskapai penerbangan A, penerbangan yang terlambat karena kesalahan armada penerbangan lain bukan tanggung jawab maskapai penerbangan A. Dalam praktik, klausula baku tercantum dalam berbagai kontrak standar atau kontrak baku, misalnya dalam kredit perumahan, kendaraan bermotor, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempermudah transaksi perjanjian usaha. Meskipun berpotensi merugikan, tetapi klausula baku tetap diperlukan sebab tidak mungkin dalam transaksi harus dibuat perjanjian satu persatu. Misalnya, dalam jual beli tiket pesawat terbang, tidak mungkin dilakukan perjanjian satu persatu antara maskapai penerbangan dan calon penumpang. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan perihal klausula baku. Bunyi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. D. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. G. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. H. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan.
hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Contoh klausula baku yang dilarang undang-undang adalah: 1. Faktur pembelian barang yang berbunyi: A. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. B. Barang yang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan. 2. Formulir tagihan bank yang disetujui nasabahnya yang berbunyi: bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, subagen lainnya atau pegawai mereka. Demikianlah materi topik ke-7 Hukum Perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.